Apa jadinya kalau sampah nggak langsung dibuang dan dibiarin numpuk sampai berhari-hari? Pasti ganggu banget ya. Apalagi kalau sampah itu ternyata ada dalam diri kita. Maksudnya gimana? Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, amin. Kali ini boleh dong aku mau minta tolong ditemenin ngobrol tentang jenis-jenis clutter sambil bersih-bersih halaman dan masak 2 menu simple. Ibu-ibu zaman sekarang kayaknya udah akrab banget sama konsep dan kegiatan decluttering. Di videoku yang ini, aku juga melakukan decluttering barang-barang fisik di rumah. Tapi sebetulnya selain barang fisik, masih ada beberapa jenis clutter lainnya. Sambil kita ngobrolin tentang jenis-jenis clutter, aku bersihin halaman rumah kontrakanku ya. Di sini ada pohon alpukat yang lumayan besar dan alhamdulillah selalu berbuah. Ada juga beberapa tanaman dari pemilik kontrakan dan tanamanku sendiri. Tanaman yang selalu aku bawa kemana-mana ada daun pandan, lidah mertua atau sansevieria, dan bidara Arab. Hari ini aku juga mau masak tumis kacang panjang pakai tahu dan sambal goreng ati pakai pete. Menurut Carrie Thomas, ada 5 jenis clutter. Kalau nggak salah, Carrie Thomas adalah seorang pembicara dan pelatih dalam menerapkan sistem pengorganisasian dan produktivitas. Dia adalah pemilik Conquer the Chaos LLC, spesialis lingkungan produktif bersertifikat, dan pembicara TEDx. Kalau aku keliru tentang ini, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Sedangkan clutter adalah kekacauan, kekusutan, atau kebisingan. Diartikan juga sebagai segala sesuatu yang kita simpan tapi nggak menambah nilai dalam hidup kita. Jenis clutter yang pertama adalah physical clutter. Jenis clutter ini adalah barang-barang fisik, pakaian, buku, tas, sepatu, atau apapun yang berwujud benda-benda fisik yang udah nggak dipakai tapi masih kita simpan. Jenis clutter yang kedua adalah digital clutter atau kekacauan digital. Contohnya email yang belum dibaca di kotak masuk, atau email-email yang berisi info promosi dari pihak tertentu, email yang udah nggak kepakai, file-file di dalam HP, komputer, laptop, termasuk foto-foto dan video yang udah nggak digunakan lagi. Jenis yang ketiga adalah mental clutter atau kekacauan mental. Bisa berupa ketakutan-ketakutan akan sesuatu hal, daftar tugas yang harus dilakukan, apa yang sedang terjadi di dalam berita, atau hal-hal lain yang memenuhi isi kepala kita, terutama di malam hari. Yang keempat adalah emotional clutter atau kekacauan emosional. Jenis ini terdiri dari pola dan keyakinan negatif yang bahkan kita nggak menyadarinya. Biasanya ini tuh semacam pernyataan nggak bisa. Aku nggak bisa nurunin berat badan. Aku nggak bisa berhenti ngerokok. Atau aku nggak bisa keluar dari kerjaan ini dan punya usaha sendiri. Jenis yang terakhir adalah spiritual clutter atau kekacauan spiritual. Ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Contohnya, kurangnya kedamaian atau perasaan damai dalam diri kita. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan. Menurutku pribadi, kadang memang ada hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya tuh dengan iman, gak hanya dengan akal. Mungkin akal atau pengetahuan kita tuh masih terbatas, ilmu kita belum nyampe ke situ aja. Contohnya ketika dulu kita dengar nih kisah laut di hadapan Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terbelah menjadi jalan sehingga bisa dilalui. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, apa iya? Masa sih nggak mungkin ah? Sehingga pada masa nenek kakek kita, mungkin mereka menerimanya dengan iman kepada Allah. Nah, di masa sekarang, ternyata hal tersebut juga udah bisa dijelaskan dengan sains atau ilmu pengetahuan, sehingga bisa menambah keimanan kita. Nah itu dia 5 jenis clutter menurut Carrie Thomas. Masakan aku juga udah mateng. Teman-teman masak apa nih hari ini? Kita juga udah ngobrol banyak ya. Makasih loh udah nemenin aku kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum.